Lontar. Setelah kalian tadi keinginan kalian agar kelas kalian aman, nyaman, dan menyenangkan, dari ini kita berkesepakatan kelas. Saya bacakan ya di sini yang pertama, dilarang
bersama teman diubah jadi kalimat positif. Jadi kalimat positifnya apa? Kata dilarang diganti menjadi apa? Saling menghargai. Nah, kemudian ini sudah dilarang membeli sesama teman, tidak membeli teman, sama berarti ya. Terus bersikap sopan dan santun serta menghargai guru dan teman. Jadi di sini ya saling menghargai guru dan teman. Kemudian bersikap sopan dan santun. Yang ketiga, dilarang membuat gaduh di dalam kelas. Kata dilarangnya diubah menjadi kalimat positif apa? Gaduh. Apa? Apa? Bersikap tenang. Bisa bersikap tenang. Yang keempat, tidak ada yang membuang sampah di kelas. Kata tidak adanya diganti yang positif apa kalimatnya? Membuang sampah pada Tempatnya. Kemudian lanjut. Dilarang keluar kelas saat jam pelajaran. Kata dilarangnya diganti apa? Tetap di dalam Kelas. kelas. Jadi di sini tetap di dalam kelas ketika Jam pembelajaran. Jam pembelajaran. Yang keenam, dilarang membuli, menyebut nama orang tua, bersikap sopan, sama ya, menghargai. Dilarang membawa senjata tajam. Sampai senjata tajam. Anjay. Jadi apa? Dilarang membawa senjata tajam. Dari bukan menjadi kalimat positif apa? Apa? Jadi apa? Dilarang membawa benda tajam. Ke sekolah membawa kepatuhan sekolah. Itu ya. Jadi membawa kepatuhan. Kan benda tajam di sekolah kan memang tidak diperbolehkan ya. Kemudian yang ketujuh, siswa berangkat berpakaian rapi dan sopan. Berpakaian rapi berarti ya. Delapan, dilarang mencoret-coret tembok. Kalimat positifnya apa? Menjaga Kebersihan. kebersihan. Sembilan, sama berangkat tepat waktu. Tidak ada belum? Belum ya. Berangkat tepat waktu. Terus kemudian sopan sama dilarang melepas sepatu dan dilarang memakai topi di kelas. Berarti apa? Dilarangnya diganti apa?
Sepatu. di Kelas. kelas. Sama melepas topi. Kemudian tidak boleh membawa di dalam memanggil orang tua dan menjadi tetap menjalankan tiket kelas. Ini ada tidak boleh bergaul saat ada guru di kelas, tidak boleh sampai saat ada pelajaran. Ini berarti apa? Bersikap tenang, ya, bersikap tenang di dalam atau bersikap tenang ketika pelajaran. Sama. Dari sekian aturan yang kalian buat, ada 11 kesepakatan. Dari kesepakatan ini agar lebih mudah kalian mengingatnya, kita buat di sini keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelasnya berarti apa yang pertama? Saling menghargai, bersikap sopan dan santun itu berarti apa? Mati. Berarti yang pertama bisa diganti yaitu saling Menghormati. menghormati dan menghargai guru dan teman. Kemudian yang kedua, dan ini sudah bersikap tenang ketika pelajaran. Jadi masuk ke sini tidak bersikap tenang. Kalian kalau pelajaran itu tenang, itu berarti apa namanya? Masuk ke dalam saling menghormati tidak? Ya. Masuk, jadi sudah, ya. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi apa di sini keyakinannya? Jadi apa? Menjaga Kebersihan. kebersihan atau Lingkungan. lingkungan. Kemudian nomor 3, dan tetap di dalam kelas ketika pelajaran. Jadi sama tidak dengan menghormati? Sama. Membawa ke tempat sekolah tadi. Jadi apa? Membawa ke tempat sekolah berpakaian rapi. Berangkat tepat waktu, maksudnya apa? Di apa? Disiplin. Ya, berarti sini disiplin pakaian, kemudian disiplin waktu, kemudian berarti apa? Ya, maksudnya ada disiplin. Kemudian yang keempat, memakai sepatu di kelas dan melepas topi. Masuk disiplin tidak? Masuk. Tetap menjalankan tiket. Maksudnya apa? Tanggung. Piket sudah dibagi belum? Ya. Jadi kalau kalian menjalankan tugas kalian itu maksudnya apa? Tanggung Jawab. Nah, kemudian sekarang dari 11 kesepakatan kelas, sekarang sudah ditentukan ada 4 keyakinan kelas yang akan kalian gunakan selama
D. Setuju dengan keyakinan kelas ini? Setuju. Jadi mulai saat ini kalian patuhi keyakinan kelas kalian, ya? Ya. Terima kasih. Keyakinan kelas untuk kelas 9D sudah kita buat dan akan kita yakini mulai dari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata dari modul 1.4 oleh Bapak Ibu CKP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Bandung. Untuk sebelumnya sambutan dari Kepala Sekolah terlebih dahulu kepada Bapak Budiana SKG MSI. Terima kasih, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang berbahagia dan khusus yang saya banggakan para CGP yang sedang menjalankan pendidikan angkatan ke-9. Saya memberikan beberapa kata atau komentar terkait dengan aksi nyata budaya positif. Budaya positif. Sebelum ke sana, mari kita tengok dulu apa itu budaya. Budaya itu kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan budaya itu internalisasi nilai-nilai yang disepakati dalam kehidupan, itu budaya. Dasarnya adalah budi, ada gaya, ada budi, ada pengerti. Tetapi Ki Hajar Dewantara itu cenderung kepada kata diksi yang budi dan pengerti. Kalau budi itu adalah pikirannya, kalau pengerti itu etiketnya atau perilakunya. Jadi di dalam budi budaya itu nanti ada cipta, rasa, karsa gitu. Jadi cipta itu pikiran, rasa itu yang feel, perasaan, kemudian karsa itu perilaku. Jadi kalau orang pikirannya sudah baik, punya rasa yang halus, maka perilakunya akan halus. Itu budaya yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Itu baik. Kemudian dasar budaya tadi saya sudah sebutkan ya. Kemudian yang kedua itu kita kenal, mungkin yang CGP kenal dengan kodrat zaman, kodrat alam ya. Kalau kodrat alam itu memang kita di Indonesia cuacanya berapa musim, 2 musim ya, ini kodrat alam. Kemudian bagaimana kita mengisi, memberi irama pada cuaca itu, pada alam itu namanya ya kodrat zaman. Bapak Ibu tidak usah khawatir tentang budaya. Banyak karya-karya Ki Hajar Dewantara yang sudah dibuat buku, bentuk makalah-makalah yang dibukukan, itu sudah banyak beredar. Cuma kita aja yang tidak banyak membaca kan itu ya. Jadi kita tidak tahu kan. Ternyata budaya karangan hasil karya ilmiah dari Ki Hajar Dewantara itu sudah tersebar dan kita jarang membacanya. Ini kritik bagi kita. Maksudnya kita mengambil ilmu-ilmu yang lahir dari kita sendiri, bukan mengadopsi dari barat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif di sekolah kita. Budaya tadi saya katakan internalisasi nilai-nilai yang disepakati, kemudian wujudlah perilaku. Nah, perilaku itu adalah budaya yang diinginkan. Contoh di SMA Negeri 1 Kangkung, kita membuat kesepakatan antara sekolah dengan orang tua, antara siswa dengan murid, kemudian tertuang namanya peraturan. Nah, perilaku yang diinginkan untuk dilaksanakan sesuai peraturan itu, perilakunya itu namanya budaya Bapak Ibu. Itu perilaku yang diinginkan. Jadi kita bisa membentuk budaya itu. Itu yang pertama. Kemudian apakah kita sudah membuat hal-hal seperti itu? Tentunya sudah. Pertanyaan adalah apakah perilaku itu, tata tertib itu sudah menjadikan dasar perilaku siswa yang ada di sini.
Seperti kita Bapak Ibu, kita punya yang namanya kode etik ya, kode etik guru. Apakah kita dalam melaksanakan tugas itu sudah berpedoman pada kode etik itu? Itu sama dengan budaya. Jadi perilaku yang tercipta atas kesepakatan bersama yang didasari oleh pikiran, kemudian rasa, kemudian karsa, itulah budaya. Kemudian Bapak Ibu, saya menyambung dengan budaya positif yang nanti yang sudah ya ini aksi nyata ya, sudah ya Bu ya, sudah dilaksanakan atau akan dilaksanakan ya. Ya berarti saya hanya menyatakan sudah karena aksi nyata ya, aksi nyata. Baik Bapak Ibu, untuk budaya positif saya membuat catatan yang perlu digarisbawahi di sini adalah teori yang diungkap atau teori yang diciptakan oleh Diana Gossen. Diana Gossen itu membuat 8 bagaimana menciptakan budaya positif atau kita kenal restitusi. Ada restitusi di sini. Restitusi itu menurut William Glasser itu apa sih restitusi? Restitusi itu bagaimana mengajari anak untuk berperilaku baik, bukan mengendalikan, kemudian ada punishment dan ada hadiah, ada imbalan, bukan seperti itu. Jadi anak diajari bagaimana dia bisa berperilaku baik. Itu William Glasser. Kalau Diana Gossen itu kan yang membuat restitusi, ada 8 indikator di situ. Jadi baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca restrukturisasi disiplin sekolah karangan Diana Gossen, Bapak Ibu akan tahu. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah baca belum? Bahasanya bagus Bapak Ibu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris sesekali buka bisa langsung terjemah gitu dalam bahasa Inggris. Sesekali kita buka referensi bukan Sokrates itu. Jadi karangan-karangan orang luar kita banyak ada dari sana. Oke Bapak. Yang pertama di restitusi Diana Gossen itu gini ya. Yang pertama itu motivasi internal. Jadi kita mohon nanti tidak hanya sinkronisasi Bapak Ibu itu bisa membangkitkan motivasi internal. Jadi motivasi itu kemarin saya sampaikan. Motivasi itu ada internal dan eksternal. Kalau internal berarti kita membangkitkan drive. Motivasi itu kan dorongan yang keluar dari dalam diri sendiri kan gitu. Jadi anak memenuhi kebutuhannya itu dorongan dari dalam sendiri, tapi kebutuhan yang diungkapkan itu tidak melanggar orang lain. Itu yang diinginkan. Jadi motivasi dorongan untuk melakukan sesuatu. Ini yang pertama. Kemudian ada kodrat sosial. Bukan kodrat ya. Ada kontrak atau kontrol sosial orang dewasa dengan anak. Kemarin itu pernah disampaikan oleh Pak Saifuddin ya. Ada kontrol gitu ya. Yang 5 kontrol gitu ya. Iya. Jadi yang pertama apa? Sebagai apa? Punishment. Yang kedua apa Bapak? Ya, pembuat rasa bersalah. Ada lagi yang nama saya itu Budi. BUDDZ. Kemudian ada lagi yang teman. Ada lagi sebagai manajer. Nah, kita berharap ya pemantau ya. Yang 4 itu diupayakan dieliminir. Kita mengarah kepada yang manajer. Bagaimana mengelola kan itu. Anak dikelola. Kita membantu anak untuk mengelola dirinya sendiri. Itu akan lebih bagus kan itu. Kemudian Bapak Ibu, seperti adanya konsekuensi bagi anak-anak yang terpaksa melanggar itu ya memang mereka harus membuat konsekuensi dan gitu. Jadi konsekuensi itu, hadirnya konsekuensi itu bukan hadir dari diri kita, tetapi kita memandu anak untuk memunculkan konsekuensi itu yang lebih bagus. Jadi
kita mungkin akan kalau segitiga restitusi kan ada memvalidasi ya, karena umpama ya, itu hal yang lumrah melakukan seperti itu, Bapak juga pernah. Tapi jangan berhenti di situ, tetapi itu yang lain. Bagaimana kalau kamu ada di posisi itu, gitu. Kita mulai transform. Kalau bahasa Pak Habib ya ilmu huduri itu pakai awal dhewe. Empati ya, bahasanya empati itu transform, menempatkan diri sendiri seolah-olah saya itu mereka, gitu. Bagaimana gitu. Kemudian ada lagi demonstrasi ya, demonstrasi restitusi. Bapak Ibu mohon nanti menerapkan ya apa-apa yang sudah diperoleh di dalam pendidikan Bapak Ibu ketika mendapatkan ilmu dari pengajar praktik, tolong diterapkan, diimplementasikan. Jangan sekedar berhenti menjadi kasanah pengetahuan. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang berilmu, bukan yang orang mempunyai referensi pengetahuan yang disimpan di otak saja. Itu namanya kasanah pengetahuan. Saya belajar, saya simpan sebagai ilmu, bukan ilmu ya, sebagai kasanah, referensi saya. Saya punya kasanah pengetahuan. Tetapi kalau kasanah pengetahuan itu saya lanjutkan, saya terapkan dalam kehidupan, ini namanya baru ilmu. Nah, ilmu yang bermanfaat seperti itu. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar berhenti sebagai kasanah pengetahuan, hanya informasi-informasi, hanya data-data yang disimpan di otak, tetapi tidak diterapkan dalam kehidupan nyata, apalagi kita sebagai seorang pendidik, tidak diterapkan, tidak diajarkan kepada siswa, maka berhenti di situ kita tidak dapat apa-apa. Sehingga kita melihat banyak orang pintar, tetapi perilakunya tidak baik. Jadi nanti Bapak Ibu calon, saya katakan calon karena masih dalam pendidikan, nanti akan bergerak, ada drive. Kalau Abraham Maslow itu kebutuhan manusia itu kan untuk memenuhi motivasi ya, motivasi kebutuhan dasar itu ya, motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Seperti Paulo Freire, kemudian Eva de Bono, itu seorang yang berpengetahuan itu mestinya membangkitkan kesadaran. Kemudian dari sadar itu muncul rasa cinta. Gitu. Kalau hanya orang berpengetahuan saja tidak munculkan kesadaran, itu adalah orang-orang bodoh. Kemudian disindir lagi oleh Ki Hajar Dewantara di budaya itu ya, budaya itu akan memunculkan orang yang beradab. Kalau orang itu kok tidak beradab, maka dia bukan manusia lagi, dia bukan manusia gitu. Jadi ketika berbudaya moral kemudian ada etiket gitu. Kalau orang kok moralnya buruk berarti dia belum manusia. Itu disindir oleh Ki Hajar Dewantara. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita sebagai manusia tempatkan diri sebagai manusia dan menebarkan kebaikan. Apalagi dengan guru penggerak itu kan dia bergerak, tergerak dan menggerakkan. Nah, arti menggerakkan itu menjadi apa ya? Menjadi orang yang siap menebarkan kebaikan. Bagaimana kebaikan itu disebarkan, ditanggapi oleh orang lain atau tidak, itu sudah di luar kontrol kita. Yang jelas, tetaplah berbuat baik, tetaplah menebarkan kebaikan, apalagi kita sebagai seorang guru, dan kebaikan itu sudah ditunggu anak-anak. Kita membantu anak mengeluarkan apa yang isi dalam otak anak, bukan kita mengisi otak anak. Ini sesuai dengan restitusi ya, kamu bagikan seperti itu. Bapak Ibu semua yang saya hormati, SMP kita memang SMP yang satu walaupun tidak begitu besar, ada 15 kelas, kita juga tidak berada di kota, ada desa. Ini satu tantangan baru, satu tantangan bagi kita, di mana lingkungan belajar mereka yang sangat beragam, kemampuannya juga sangat beragam, tapi kehadiran Bapak Ibu sangat dirindukan dan sangat dibutuhkan. Mereka butuh sentuhan, mereka butuh kasih sayang dari kita, kasih sayang intelektual, sehingga mereka nanti akan menjadi versi terbaik
dengan sentuhan calon guru penggerak dan ibu-ibu yang bapak ibu guru yang lain. Dengan sentuhan itu mudah-mudahan nanti anak-anak kita akan menjadi versi terbaik. Demikian dari saya, mudah-mudahan sambutan ini akan memicu, akan menjadikan gelisah, akan menjadikan tidak nyaman bagi kita semua, sehingga kita akan selalu menambah ilmu kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Pujana SAG MSI. Acara selanjutnya adalah berbagi praktik baik atau diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kangkung, Bapak Budiana SAG MSI, yang saya hormati guru dan karyawan SMP Negeri 1 Kangkung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya Nunuk Winnie Rastuti SPD CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kangkung akan melakukan diseminasi penerapan budaya positif. Budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dalam berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Inti dalam budaya positif ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol, dan keenam, segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini perubahan paradigma yaitu kegiatan kepalan tangan. Saya akan minta bantuan Pak Den dan Pak Idam untuk maju ke depan. Silakan. Mohon Pak Idam ditulis satu kata saja di situ apa? Pengen nulis apa Pak Idam? Benda atau sesuatu yang berharga menurut Pak Idam. Sudah Pak Idam? Sekarang silahkan Pak Den, bagaimana caranya Pak Den merayu Pak Idam agar Pak Idam itu mau memberikan kertas yang sudah tertulis tadi kepada Pak Den. Selamat pagi Pak Ida. Pak Ida. Mohon maaf. Ya. Kelihatannya Pak Ida punya sesuatu yang boleh saya lihat? Boleh saya tahu? Sekali lagi. Boleh saya tahu? Ya lagi, boleh saya tahu? Ya boleh. Oke, kalau misalkan ini berarti nanti banyak ya? Ya, Pak Ijam ya. Terima kasih. Misalkan ini saya tukar dengan sesuatu bisa ya? Apa? Mobil. Mobil mana? Jangan. Atau kulkas? Enggak mau. Kulkas tidak pintu. Pintunya? Pintunya dan tidak. Mau. Kenapa sih sebenarnya kok nggak pintu? Karena rahasia. Sama tidak sangat lama dan rasa kamu ya itu yang dilakukan Pak Den Dam, bahwa sesuatu yang sangat rahasia dan sangat berharga bagi Pak Idam, bagaimanapun caranya Pak Den merayu, menghardik ataupun mengancam dan menyuap itu tidak akan diberikan oleh Pak Idam. Apa yang terjadi? Berarti kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Jadi apapun yang dilakukan orang lain untuk
merayu kita atau apapun yang dilakukan orang lain, jika hati kita tidak ingin memberikan atau tidak ingin mengatakan kepada seseorang tersebut, itu tidak akan dilakukan. Miskonsepsi teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, bahwa sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid, tetapi itu hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ada, kritik itu akan menyakiti hati. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, itu juga ilusi kontrol, karena penguatan positif itu kadang malah akan melemahkan apa yang ada pada diri murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya ilusi yang ada pada diri kita. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon atau yang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pilihannya kita yang harus memahami apa pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Perilaku buruk itu apapun yang dilakukan itu pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain tidak bisa mengontrol. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol orang lain karena mereka punya keyakinan sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujuk gagal. Yang ada yaitu kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Yang ada model berpikir menang-menang. Apakah makna disiplin? Kata disiplin di sini yang berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu berubah. Disiplin itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita itu kita menyuruh orang untuk patuh kepada apa yang kita ucapkan. Kemudian disiplin adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Ian Gossen 1998. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia sekarang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dian Gossen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Pada masa sekarang ini, nilai-nilai kebajikan anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima gotong royong, dan keenam kreatif. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi.
Motivasi manusia yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari diri siswa itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ada 8. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi, yaitu tindakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, Bu Leta tadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah", itu termasuk dalam hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, apa, Pak Idam? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Nah, sekarang saya tanya, perbedaan hukuman atau konsekuensi apa, Bapak Ibu? Perbedaan hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman menurut Bu Dwi yaitu dipaksa, sedangkan konsekuensi tidak dipaksa. Apalagi? Ya, Bu Amber, hukuman menyakitkan. Kalau konsekuensi yang sudah disepakati berarti ya. Ya, hukuman atau konsekuensi itu, kalau hukuman itu bisa menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi itu yang sudah disepakati. Perbedaan hukuman dan konsekuensi: hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, entah fisik atau hati, dalam jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Hukuman merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman dapat membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Apa itu restitusi? Identitas gagal dan identitas sukses.
Di sini identitas gagalnya yaitu hukuman, kemudian untuk identitas suksesnya yaitu disiplin. Disiplin di sini ada konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman sendiri itu sifatnya negatif, sedangkan konsekuensi sifatnya netral, sedangkan restitusi itu positif. Yang identitas gagal hukuman contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sementara identitas sukses pada disiplin yaitu yang konsekuensi, contohnya sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ini yang netral. Kemudian yang restitusi. Restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini adalah perilaku positif yang mana kita sebagai guru harusnya bisa bertindak restitusi atau dalam menyelesaikan masalah itu kita menggunakan disiplin yang restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Materi yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita harus menggunakan helm, Bapak Ibu? Untuk apa? Untuk keamanan. Mengapa? Apa, Bu? Nyaman. Berarti itu apa? Peraturan atau dari diri sendiri itu? Dan kalau tadi kenyamanan itu berarti sudah sadar diri dari diri kita sendiri, bukan lagi peraturan. Tetapi kalau kita takut, kalau nanti ditilang polisi, itu baru namanya kita mematuhi peraturan. Berarti ini keyakinan kita sudah mendukung motivasi intrinsik. Budaya positif itu yang pertama kita lakukan di sekolah adalah kita membuat peraturan kelas. Setelah ada peraturan kelas, kita menuju ke keyakinan kelas. Dari peraturan kelas kita spesifikkan, kemudian kita buat lingkungan keyakinan kelas yang akan diyakini yang akan diyakini dalam satu kelas dalam jangka waktu tertentu, bisa 1 tahun atau bisa selama siswa itu berada di kelas tersebut. Kemudian dari itu akan mewujudkan lingkungan positif yang nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, berupaya pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Yang ketiga, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu tidak perlu dibuat yang banyak. Yang penting anak itu mudah mengingat. Yang keempat, sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas sehingga lebih mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Dari sini ada contohnya yaitu TK Dharma Wanita Persatuan 1. Kesepakatan kelasnya datang tepat waktu,
mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah. Dari kesepakatan kelas tersebut, itu berarti menjadi apa? Tertib ya. Jadi kesepakatan kelas yang ada ini bisa dijadikan menjadi keyakinan kelas. Yang kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Peraturan dengan keyakinan kelas itu, di sini ada contoh peraturan: selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita mengembalikan buku ke tempatnya berarti termasuk ke dalam tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Ini sebenarnya kata dilarang harusnya diubah dari peraturan ini menjadi kesepakatan, yaitu apa? Saling menyayangi. Gunakan masker. Berarti apa keyakinan kelasnya? Kesehatan. Ya, kesehatan. Di sini ada kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang terakhir yaitu penguasaan. Yang bertahan hidup itu berarti contohnya makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang berarti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebebasan itu bisa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. 5 posisi kontrol. Dalam diri kita itu sebenarnya sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ada contoh yang penghukum di sini. Silakan Bapak Ibu dilihat videonya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, tindakan guru tadi yaitu memarahi, menghardik,
menyakiti, menunjuk-nunjuk, dan menyindir. Ini termasuk guru yang penghukum. Dampaknya bagi murid yaitu murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel yang diampu, mengulangi kesalahan, dan ini termasuk motivasi ekstrinsik. Posisi membuat merasa bersalah, contohnya Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, tindakan guru yang dilakukan yaitu suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Dampaknya bagi murid, rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Ini juga motivasi ekstrinsik. Posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi kontrol sebagai teman yaitu tindakan guru, suara guru ramah, bersenda gurau, dan memberikan pemakluman. Dampaknya bagi murid yaitu rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah, serta ini merupakan motivasi ekstrinsik, berarti motivasi dari luar diri siswa. Contoh posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Di sini tindakan guru, suara guru datar,
tidak emosional, mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi, memantau dan mencatat. Dampaknya bagi murid, orientasi pada konsekuensi atau hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju, cenderung tidak mandiri, dan ini juga termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Contoh posisi sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Di sini guru sebagai posisi manajer mengembalikan keyakinan kelas ke siswa sendiri apa yang perlu dilakukan. Tindakannya yaitu suaranya netral, tidak emosional, dan tidak terlalu ramah. Guru bertanya dan membuat kesepakatan, dampak bagi murid, disiplin dalam diri, motivasi intrinsik. Berarti siswa ini sudah mulai muncul kesadaran dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Ya Pak Guru, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini berarti yang mengatakan guru, kalau saya kecewa itu berarti posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Ya, rasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa? Sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif pada dirinya, guru biasanya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu?
Dalam validasi tindakan yang salah, biasanya membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Biasanya guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai norma, sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru akan mengatakan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Contoh penerapan segitiga restitusi. Kenapa ibu panggil ke sini? Tahu Bu, karena saya terlambat masuk jam pelajaran. Mengapa kamu sampai terlambat masuk jam pelajaran? Apakah kamu terlambat? Tidak Bu, saya sampai sini jam 7 kurang 5. Terus kenapa kamu terlambat masuk jam pelajaran pertama tadi? Saya sarapan dulu di kantin. Ibu tahu kalau lapar itu rasanya lemes dan tidak fokus dalam belajar. Tapi ibu tidak mau menyalahkan kamu karena tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sekarang ibu dan kamu akan mencari solusi atas permasalahan agar kamu tidak terlambat masuk kelas lagi. Ya Bu. Pasti ada alasannya kan mengapa kamu satu sarapan di kantin sampai ada ini kamu terlambat masuk kelas. Maaf Bu, karena saya tadi belum sempat sarapan di rumah. Ibu saya berangkat kerja pukul 5, jadi tidak ada yang menyiapkan sarapan di rumah. Tapi apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu, soalnya saya terlambat masuk 15 menit. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Apa kira-kira keyakinan yang belum kamu terapkan? Hadir di kelas tepat waktu. Nah, kamu masih ingat itu? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan keyakinan yang sudah kamu yakini? Saya datang lebih awal Bu, agar punya waktu untuk sarapan dulu di kantin. Baik, Ibu apresiasi solusi kamu. Apakah ada cara lain yang bisa kamu lakukan? Ada siapa lagi di rumah selain itu? Ada bapak dan adik saya Bu. Apa bapak kamu bisa membuat sarapan sederhana untuk kamu dan adik kamu, misalnya menggoreng tempe atau menggoreng telur? Bisa Bu, nanti saya bilang sama bapak Bu. Bagus, nanti jangan lupa ya disampaikan dengan bapak kamu. Iya Bu, terima kasih. Semoga besok kamu tidak terlambat lagi ya. Iya Bu. Silahkan sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Iya Bu, terima kasih. Saya permisi dulu. Iya. Itu merupakan contoh penerapan segitiga restitusi yang kasusnya Cila masuk kelas terlambat pada jam pertama pelajaran bahasa Indonesia karena sarapan di kantin. Intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Contohnya yaitu, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai?
Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Terima kasih. Itu diseminasi yang bisa saya sampaikan. Pada intinya atau apa yang bisa kita ambil dari diseminasi ini adalah sebagai guru, kita seharusnya atau sebaiknya memposisikan diri kita sebagai manajer, dan pada saat kita menyelesaikan masalah dengan murid itu kita menggunakan segitiga restitusi yang akan mengembalikan ke diri murid sendiri agar sadar apa yang perlu mereka lakukan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.